Nama saya Mansur. Dan saya Robiul Ghazali. Saya Muhammad Hasan. Kami akan menyampaikan tentang laku wartawan, manajemen ruang redaksi, Dan reportase atau liputan. Bahasan pertama pada makal ini adalah kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers terdiri atas 11 pasal dan diawali dengan pembukaan yang antara lain menyatakan bahwa kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Juga dinyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan hak kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma. Kedua, ada etika jurnalistik. Jurnalistik merupakan cara kerja media massa dalam mengelola dan menyajikan informasi pada masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Dalam arti informasi yang disebarluaskan merupakan informasi yang diperlukan. Jurnalistik berasal dari bahasa asing yaitu jurnal dan dalam bahasa Inggris journal, yang berarti etika jurnalistik adalah standar atau aturan perilaku dan moral yang mengikat para jurnalistik dalam melaksanakan pekerjaannya. Etika jurnalistik ini sangat penting, di mana bukan hanya mencerminkan standar kualitas jurnalistik, namun untuk menghindari dan melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan dari tindakan atau perilaku keliru dari seorang. Yang ketiga, ada kekuatan kode etik. Kode etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggungjawaban tentang peradaan berada pertama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia, dan bahwa tidak ada satupun pasal dalam kode etik yang memberi wewenang kepada golongan manapun di luar PWI untuk mengambil tindakan terhadap seorang wartawan Indonesia atau terhadap pemerintahan pers. Namun terlepas dari apakah kenyataan-kenyataan yang ada tersebut melanggar kode etik yang ada atau norma atau aturan hukum atau bahkan melanggar kedua-duanya. Keempat, ada tantangan jurnalistik. Seorang jurnalis atau wartawan harus memiliki berbagai kemampuan dan keterampilan agar bisa bersaing dan tetap menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik jurnalistik. Jika seorang wartawan tidak punya keinginan untuk mengembangkan diri, dia akan tersingkir dari blok. Salah satu tantangan yang harus siap dihadapi yakni kesadaran hukum dan keberanian masyarakat sudah muncul. Mereka meminta hak jawab berbagai pihak yang diragukan, dirugikan, bisa melakukan somasi dan tuntunan hukum. Jika seorang jurnalis menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik jurnalistik, dia akan lebih dihargai oleh masyarakat, narasumber, dan rekan seprofesinya. Hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan diantaranya ada 5. Yang pertama, menjalankan pekerjaan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Yang kedua, banyak membaca. Yang ketiga, mengikuti berbagai pelatihan dan kursus keterampilan. Yang keempat, menguasai materi sebelum melakukan wawancara. Yang kelima, mempunyai data pendukung untuk materi. Berikut ini merupakan tantangan-tantangan yang biasa muncul pada dunia jurnalistik. Yang pertama, jurnalis yang memihak. Profesi jurnalis rentan sekali untuk memihak kepada satu pihak sehingga dia tidak independen lagi dalam mencari berita. Yang kedua, jurnalis masyarakat. Sejak dibukanya kebebasan pers tahun 1998 lalu, banyak sekali berbagai perusahaan media yang muncul dan tenggelam. Yang ketiga, media gratis. Satu lagi tantangan bagi perusahaan para jurnalis dan perusahaan pers yakni maraknya media atau koran dan majalah gratis. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang manajemen ruang redaksi. Manajemen ruang redaksi adalah suatu proses perencanaan dan pengorganisasian kerja dalam kerja redaksi di suatu media massa atau media press demi tercapainya tujuan yang ingin dicapai media massa atau media press.
Di dalam Ensiklopedia Press Indonesia disebutkan media massa merupakan saluran yang digunakan oleh jurnalistik dan komunikasi massa. Secara umum juga diartikan media massa adalah media yang menyampaikan produk-produk informasi, baik itu bentuk informasi berita maupun tayangan-tayangan lainnya kepada publik atau masyarakat. Dalam pengertian khusus, terutama di dalam kerja jurnalistik, media massa juga sering disebut sebagai media press. Secara umum dipahami pula bahwa media press adalah media yang menyampaikan pesan dan informasi kepada publik melalui kerja jurnalistik. Selama ini di era ranah komunikasi massa dikenal adanya 5 besar di media massa. 5 besar media massa itu meliputi surat kabar, majalah, televisi, radio, dan film. Tetapi di dalam konteks dunia jurnalistik, media massa dibagi dalam 2 kelompok, yaitu media massa cetak dan media massa elektronik. Media massa cetak meliputi surat kabar, majalah, tabloid, dan sejenisnya. Sedangkan media massa elektronik yang dewasa ini populer dengan sebutan media penyiaran, meliputi media televisi dan media radio. Dewasa ini di dalam era perkembangan teknologi yang dahsyat, media massa tidak hanya sebuah media cetak dan media penyiaran saja, tetapi bertambah dengan kehadiran media online atau media cyber media. Melalui jaringan internet, walaupun menggunakan teknologi yang berhubungan dengan elektronik, media online atau cyber media memiliki bentuk dan karakter yang berbeda dengan media elektronik yang selama ini sudah dikenal seperti media televisi atau radio. Pada awalnya, kehadiran media elektronik atau media cyber telah dipandang sebagai ancaman berbahaya bagi eksistensi media massa cetak. Media massa khususnya menjadi media cetak diterbitkan oleh perusahaan penerbit press, dan produk perusahaan penerbit press itu adalah informasi yang dikemas dalam bentuk surat kabar, baik terbitan harian maupun mingguan, juga majalah, tabloid, dan lainnya. Di dalam perusahaan penerbitan press terdapat 3 bidang anggar utama, yaitu bidang redaksi, bidang produksi, dan bidang usaha. Bidang redaksi bertugas mempersiapkan isi produk informasi tersebut. Bidang produksi bertugas memproduksi sesuai kemasannya. Sedangkan bidang usaha bertugas merasakan atau menunjukkan produk informasi tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi manajemen produksi. Menurut Sofjan Asosari, terdapat 4 fungsi terpenting dalam manajemen di bidang produksi. Yang terakhir pada makalah ini yaitu mengenai reportase atau liputan. Definisi reportase itu sendiri merupakan pemberitaan atau pelaporan dari kata report yang artinya melaporkan atau memberitakan. Merriam-Webster Dictionary mengartikan reportase sebagai the act or process of reporting news, atau aksi atau proses pemberitaan, dan something as new that is reported, atau sesuatu yang dilaporkan. Dalam konteks jurnalistik, reportase adalah proses pengumpulan data untuk menyusun berita. Reportase bisa dikatakan merupakan proses jurnalistik terpenting karena dari proses inilah terkumpul bahan-bahan untuk atau informasi yang diberitakan.
Reportase juga sebagai kegiatan jurnalistik yang dilakukan wartawan dalam meliput peristiwa melalui observasi atau pengamatan langsung, wawancara, dan atau riset data. Dalam proses pemberitaan, reportase adalah aktivitas pengumpulan bahan berita setelah perencanaan berita dan sebelum penulisan, penyuntingan, dan penyajian berita. Orang yang membawakan berita reportase disebut sebagai reporter. Lalu ada pula teknik-teknik dalam pembuatan reportase, yaitu yang pertama adalah observasi. Teknik reportase observasi yaitu wartawan datang langsung ke lokasi kejadian, mengamati dan mengumpulkan data atau fakta kejadian tersebut mengacu pada formula 5W1H. Pengamatan merupakan teknik reportase dengan cara mengamati baik setting maupun alur sebuah peristiwa di lapangan atau lokasi kejadian. Lalu teknik yang kedua adalah wawancara, yaitu merupakan proses reportase dengan cara bertanya pada narasumber untuk menggali informasi atau keterangan. Narasumber dalam wawancara bisa pengamat, pelaku, saksi, korban, dan siapapun yang memiliki informasi. Mungkin demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan mengenai mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik. Mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada materi yang belum benar adanya, dan kami menyadari bahwa makalah kami masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kami meminta saran dari teman-teman maupun dosen Ibu Dini untuk menyempurnakan makalah kami. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.